Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi di apartemen kecil mereka selalu terasa hangat. Tasya menyukainya. Ia suka mendengar suara air mendidih dari dapur yang menyatu dengan ruang tamu, juga suara Indra yang sedang bersiap di kamar tidur. Baginya, rutinitas ini adalah melodi kebahagiaan yang ia rawat setiap hari. Ia mematikan kompor, menuangkan air panas ke dalam 2 cangkir, satu dengan teh melati untuknya, dan satu lagi dengan kopi hitam pekat tanpa gula untuk Indra. Semuanya sudah ia hafal di luar kepala. Cara Indra menyukai kemejanya disetrika, lipatan celana bahannya yang harus lurus sempurna, hingga kaos kaki yang harus digulung rapi, bukan dilipat. Melayani Indra adalah bahasa cintanya, dan selama 5 tahun pernikahan mereka, ia melakukannya tanpa pamrih. Indra adalah dunianya. Pria itu tampan, cerdas, dan ambisius. Karirnya di Dharma Corp, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti dan investasi, melesat bak anak panah. Tasya begitu bangga padanya. Ia rela meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai staf administrasi setelah menikah, atas permintaan Indra, agar bisa fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Indra bilang, tugasnya adalah mencari nafkah, dan tugas Tasya adalah menciptakan surga di rumah untuknya beristirahat. Tasya menyetujui itu dengan senang hati. Surga kecil mereka mungkin hanya sebuah apartemen 2 kamar yang sederhana. Namun bagi Tasya, itu adalah istana karena di sanalah rajanya tinggal. Pagi itu, Indra keluar dari kamar dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Ia mengenakan setelan kerja terbaiknya, wangi parfum mahalnya menguar di udara. Di tangannya, tergenggam sebuah kartu undangan berwarna gading dengan ukiran benang emas. "Sayang, lihat ini," kata Indra sambil melambaikan undangan itu. Matanya berbinar penuh kemenangan. Undangan resmi acara gala tahunan Dharma Corp. Hanya manajer tingkat atas dan para petinggi yang diundang. "Aku berhasil, Tasya. Aku benar-benar berhasil." Tasya menyambutnya dengan pelukan hangat, ikut merasakan kebahagiaan yang meluap-luap dari suaminya. Ia mengambil undangan itu dan membacanya. Tertulis, Gala of the Year, di Hotel Bima Sakti, salah satu hotel paling mewah di ibu kota. Sebuah acara yang selalu diliput oleh majalah bisnis dan gaya hidup. "Indra, ini luar biasa. Aku ikut bangga padamu," ucap Tasya tulus. "Kapan acaranya? Aku harus mulai mencari gaun yang pantas untuk mendampingimu." Senyum di wajah Indra sedikit memudar. Ia mengambil kembali undangan itu dari tangan Tasya dan meletakkannya di meja. "Soal itu, nanti kita pikirkan. Acaranya masih 2 minggu lagi," katanya dengan nada yang berubah datar. Tasya merasakan perubahan kecil itu, tapi ia mencoba mengabaikannya. Mungkin Indra hanya sedang memikirkan pekerjaan. Namun, kejanggalan itu mulai terasa lebih nyata di hari-hari berikutnya. Setiap kali Tasya mencoba membahas acara itu, Indra selalu mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, Tasya menunjukkan sebuah model gaun malam sederhana dari sebuah majalah. "Bagaimana menurutmu, Mas? Cantik, kan? Tidak terlalu mahal, aku bisa pakai tabunganku." Indra hanya melirik sekilas dari layar laptopnya. "Bagus," gumamnya singkat, sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. "Tapi acara itu sangat formal, Tasya. Sangat berkelas. Orang-orang di sana adalah kaum sosialita. Kamu mungkin tidak akan merasa nyaman." Ucapan itu seperti sebuah cubitan kecil di hati Tasya. Ia menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Ia memang bukan sosialita. Ia hanya Tasya, seorang istri yang mencintai suaminya. Apakah itu tidak cukup? Ia mencoba menghibur diri, berpikir mungkin Indra hanya tidak ingin ia merasa terintimidasi atau canggung. Seminggu sebelum acara, Indra akhirnya membahas topik itu dengan lebih serius. Malam itu, setelah makan malam, ia duduk di samping Tasya di sofa, menggenggam tangannya. Wajahnya tampak penuh perhatian, namun matanya tidak bertemu pandang dengan mata Tasya. "Sayang, aku sudah memikirkannya baik-baik," Indra memulai. "Aku rasa, lebih baik kamu tidak usah ikut ke acara gala itu." Dunia Tasya seakan berhenti sejenak. "Kenapa?" Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya. Suaranya terdengar lebih kecil dari yang ia inginkan. "Bukannya aku tidak mau kamu ikut," Indra melanjutkan dengan cepat, suaranya dibuat selembut mungkin. "Tapi ini murni acara bisnis dan jejaring. Aku akan sangat sibuk berbicara dengan klien, dengan para direksi, dengan orang-orang penting. Aku tidak akan bisa menemanimu sepanjang waktu."
Aku tidak mau kamu hanya duduk sendirian di pojokan dan merasa bosan. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu, percaya padaku. Logika Indra terdengar masuk akal, tetapi hati Tasya menjeritkan hal yang berbeda. Ia merasa ditolak, disingkirkan. Seolah kehadirannya dianggap tidak cukup pantas untuk berada di sisi Indra pada malam puncak kesuksesannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya kuat-kuat. Ia tidak mau terlihat lemah atau menuduh suaminya yang tidak-tidak. Ia adalah istri yang baik, istri yang pengertian. Baiklah, Mas. Kalau menurutmu itu yang terbaik, jawab Tasya dengan senyum yang dipaksakan. Indra tampak lega. Ia memeluk Tasya dan mencium keningnya. Terima kasih sudah mengerti. Sayang, kamu memang istri terbaik. Malam itu, Tasya tidak bisa tidur. Ucapan Indra terus terngiang di kepalanya. Apakah ia benar-benar hanya ingin melindunginya dari kebosanan, atau ada alasan lain? Rasa curiga yang coba ia tekan, kini mulai merayap naik. Keesokan harinya, saat membersihkan ruang kerja Indra yang kecil, matanya tak sengaja jatuh pada undangan yang tergeletak di atas meja. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, ia membukanya lagi. Kali ini ia membaca setiap detailnya dengan teliti. Di bagian bawah, ada sebuah kalimat kecil yang kemarin luput dari perhatiannya. Acara ini turut mengapresiasi dukungan keluarga dan pasangan yang telah menjadi pilar kesuksesan Insan Dharma Corp. Jantung Tasya berdebar kencang. Jadi ini bukan murni acara bisnis. Ada sesi untuk keluarga dan pasangan. Kebohongan Indra kini terasa begitu nyata, seperti sebuah dinding kaca tak terlihat yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Kenapa Indra berbohong? Kenapa ia begitu tidak menginginkan kehadirannya di sana? Malam itu, sebuah keputusan terbentuk di dalam hatinya. Bukan lagi didasari oleh keinginan memberi kejutan manis, melainkan oleh kebutuhan untuk mencari jawaban. Ia harus datang. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang sebenarnya Indra sembunyikan. Ia tidak akan membuat keributan. Ia hanya ingin berada di sana, menunjukkan dukungannya, dan mungkin, membuktikan bahwa ketakutannya selama ini salah. Dengan tekad yang baru, ia membuka lemari pakaiannya. Matanya tertuju pada sebuah gaun terusan berwarna biru malam yang sederhana. Gaun itu adalah gaun yang ia kenakan saat makan malam ulang tahun pernikahan pertama mereka. Gaun yang menurut Indra membuatnya terlihat seperti bidadari. Di kotak perhiasannya, ia mengeluarkan satu-satunya perhiasan berharga yang ia miliki, sebuah kalung mutiara peninggalan almarhumah ibunya. Sederhana, tapi syarat makna dan cinta. Ia akan datang dengan penampilannya yang apa adanya, dengan gaun penuh kenangan dan kalung penuh cinta. Ia akan menunjukkan pada Indra bahwa ia, Tasya, istrinya, pantas untuk berdiri di sisinya. Sambil membelai gaun itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, semoga aku salah. Semoga semua ini hanya perasaanku saja. Harapan kecil itu menjadi satu-satunya pelita yang ia bawa dalam kegelapan keraguannya, saat ia melangkah menuju malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kilau lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit Hotel Bima Sakti, memantulkan ribuan cahaya ke lantai marmer yang mengilap. Suara alunan musik orkestra klasik mengalun lembut, berpadu dengan dengungan percakapan dan tawa renyah dari para tamu yang berlalu lalang. Aroma parfum mahal dan bunga lili segar memenuhi udara. Tasya merasa seperti melangkah ke dunia lain. Sebuah dunia yang biasa ia lihat di televisi atau majalah. Semua wanita mengenakan gaun malam yang berkilauan, bertabur payet dan kristal, dengan perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Para pria tampak gagah dalam balutan tuxedo hitam yang dijahit sempurna. Dan di tengah semua kemewahan itu, ada dirinya. Tasya, dalam gaun biru malam sederhananya yang bahkan tidak menyentuh lantai, dan kalung mutiara warisan ibunya yang tampak pucat di bawah cahaya lampu yang gemerlap. Ia merapatkan genggamannya pada tas tangan kecilnya, merasa setiap pasang mata yang meliriknya seolah sedang menilainya, mencemoohnya dalam diam. Perasaan canggung dan tidak pantas mulai merayap, membuatnya ingin berbalik dan lari dari tempat itu. Namun, bayangan wajah Indra dan kebohongan yang menyelimuti undangan ini menahannya. Ia harus menemukan Indra. Matanya menyapu seluruh penjuru ballroom yang luas itu, mencari sosok suaminya. Dan di sanalah Indra. Berdiri di dekat panggung utama, dikelilingi oleh beberapa pria parubaya yang tampak sangat penting. Indra terlihat berbeda malam ini. Ia tampak lebih tinggi, lebih berwibawa. Setelan jasnya terlihat sangat mahal, dan jam tangan di pergelangan tangannya berkilau setiap kali ia bergerak. Ia tertawa, senyumnya lebar dan penuh percaya diri. Ia tampak begitu hidup, begitu berada di elemennya. Hati Tasya menghangat melihatnya. Rasa bangga sebagai seorang istri mengalahkan rasa mindernya untuk sesaat. Itulah suaminya,
pria hebat yang ia cintai. Dengan senyum kecil yang mulai terkembang di bibirnya, Tasya mulai melangkah perlahan, menyelinap di antara kerumunan, menuju tempat Indra berada. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan melawan arus. Ia bisa merasakan bisikan-bisikan samar saat ia lewat, meski ia tak bisa menangkap kata-katanya. Ia hanya menundukkan kepala, memfokuskan tujuannya hanya pada Indra. "Mas Indra," panggilnya lembut saat ia berhasil mencapai jarak yang cukup dekat. Suara yang familiar itu membuat Indra menoleh. Dan dalam sepersekian detik, seluruh dunia Tasya runtuh. Senyum hangat dan penuh percaya diri di wajah Indra lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor yang tidak disembunyikan. Matanya membelalak, rahangnya mengeras, dan warna pucat menjalari wajahnya. Itu bukan tatapan suami yang terkejut melihat istrinya, melainkan tatapan seorang buronan yang baru saja melihat polisi. Kepanikan murni terpancar dari matanya. Indra dengan cepat menggumamkan permintaan maaf kepada rekan-rekannya, lalu menarik lengan Tasya dengan kasar, membawanya menjauh dari pusat perhatian ke sebuah sudut yang sedikit tersembunyi di dekat barisan pilar besar. Genggamannya begitu erat, menyakitkan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Tasya?" desis Indra, suaranya rendah namun penuh amarah yang tertahan. Setiap katanya seperti belati tajam yang menusuk jantung Tasya. "Sudah jelas aku bilang jangan datang." Tasya meringis, mencoba melepaskan cengkeraman Indra. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Aku ingin mendukungmu, Mas." Di undangan tertulis ada apresiasi untuk keluarga. Jawabnya dengan suara bergetar, mencoba membela diri. Indra mendengus, tatapannya menyapu penampilan Tasya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan jijik. "Mendukungku? Dengan penampilan seperti ini?" katanya sinis. "Lihat dirimu, Tasya. Lihat gaunmu. Ini bahkan bukan gaun malam. Ini seperti baju yang kamu pakai untuk pergi ke mall. Dan kalung itu, astaga. Kamu membuatku terlihat seperti manajer rendahan yang tidak mampu mendandani istrinya sendiri. Kamu mempermalukanku di depan semua orang penting di sini." Setiap kata terasa lebih sakit dari tamparan. Gaun yang penuh kenangan indah kini terasa seperti kostum orang bodoh. Kalung warisan ibunya yang ia anggap sebagai jimat pelindung, kini terasa seperti rantai hinaan. Air mata panas mulai membakar matanya, mengaburkan pandangan Tasya akan wajah suaminya yang kini terlihat begitu asing dan kejam. "Tapi, kamu dulu bilang suka gaun ini," lirihnya, sebuah protes lemah yang nyaris tak terdengar. "Itu dulu, di restoran biasa. Bukan di sini." Bentak Indra tertahan, matanya melirik ke sekeliling dengan gelisah, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. "Kamu tidak mengerti, ya? Di sini penampilan adalah segalanya. Citra adalah segalanya. Kehadiranmu di sini dengan penampilan seperti ini hanya akan merusak semua yang sudah aku bangun." Tasya terdiam, terlalu sakit untuk bisa berkata-kata lagi. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang berdiri di hadapannya bukanlah Indra yang ia kenal, suami yang ia layani dengan sepenuh hati. Ini adalah orang asing yang memandangnya sebagai sebuah aib. Namun, di tengah rasa sakit yang melumpuhkan itu, Tasya menyadari sesuatu yang lebih aneh. Di sela-sela makiannya, mata Indra tidak sepenuhnya fokus padanya. Pandangannya terus-menerus melesat gelisah ke arah kerumunan di tengah ruangan, seolah ia sedang mengawasi sesuatu atau seseorang. Ada ketakutan yang lebih besar di matanya daripada sekadar malu karena penampilan istrinya. Kemarahannya terasa seperti sebuah pertunjukan, sebuah pengalihan isu dari kepanikan yang sesungguhnya. Didorong oleh firasat buruk yang menusuk, Tasya mengikuti arah pandang Indra yang panik. Matanya menyusuri lautan manusia berpenampilan mewah, mencoba mencari apa yang begitu ditakuti oleh suaminya. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, hanya kilau perhiasan dan gaun-gaun mahal. Lalu, ia melihatnya. Seorang wanita. Berdiri di pusat perhatian, seolah ia adalah mataharinya dan para tamu adalah planet yang mengorbit di sekelilingnya. Wanita itu mengenakan gaun berwarna merah menyala, warnanya begitu kontras dan berani di antara warna-warna aman lainnya. Potongannya begitu pas di badan, memamerkan lekuk tubuh yang sempurna. Rambutnya disanggul modern, dan leher jenjangnya dihiasi kalung berlian yang berkilauan membutakan. Ia tertawa, dan suaranya terdengar jernih dan percaya diri. Indra sedang tidak melihatnya, tapi Tasya tahu, dari cara tegangnya bahu Indra, bahwa wanita itulah sumber dari semua kepanikannya. Firasat buruk itu semakin menguat, menjadi sebuah kepastian yang dingin dan mengerikan. Kemarahan Indra pada gaun sederhananya hanyalah sebuah alasan. Sebuah asap untuk menutupi api yang jauh lebih besar. Alasan sebenarnya Indra tidak menginginkannya di sini bukanlah karena ia akan merasa bosan atau karena penampilannya memalukan.
Alasan sebenarnya adalah karena Indra tidak datang ke pesta ini sendirian. Pria itu takut kehadiran Tasya akan mengacaukan sandiwaranya. Berdiri di sudut yang remang, dipermalukan dan dihina, hati Tasya yang hancur kini mulai membeku. Rasa sakitnya perlahan berubah menjadi amarah dingin saat ia menyadari bahwa ia baru saja menginjak panggung sebuah pengkhianatan besar. Penghinaan yang dilontarkan Indra membekukan setiap inci tubuh Tasya, namun matanya tetap terkunci pada sosok wanita bergaun merah itu. Wanita itu adalah pusat dari teka-teki ini, jawaban dari semua kejanggalan yang ia rasakan. Amarah Indra yang meledak-ledak karena gaunnya kini terasa begitu palsu, seperti gertakan seorang pengecut yang mencoba menutupi jejak kejahatannya. Indra tidak malu padanya, ia takut padanya. Ia takut Tasya, sang istri sah, akan merusak panggung sandiwara yang telah ia bangun dengan begitu megah malam ini. Tasya, dengarkan aku. Indra mencoba lagi, nadanya sedikit melunak, menyadari bahwa amarahnya justru membuat Tasya semakin curiga. Ia mencoba meraih tangan Tasya, ayo kita pulang. Aku akan jelaskan semuanya di rumah. Di sini tidak baik, banyak orang. Tasya menepis tangan Indra dengan gerakan cepat. Sentuhannya terasa asing, dingin, dan menjijikkan. Tidak, jawab Tasya, suaranya kini terdengar berbeda. Getaran rasa sakitnya telah hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan menakutkan. Matanya tidak lagi menatap Indra, melainkan lurus ke arah wanita itu. Aku tidak akan kemana-mana sebelum aku tahu siapa dia. Wanita itu sepertinya merasakan ada yang memperhatikannya. Ia menoleh dan pandangan mereka bertemu untuk sesaat. Wanita itu menatap Tasya dengan tatapan menilai, sebuah senyum tipis yang meremehkan tersungging di bibirnya sebelum ia kembali berbincang dengan seorang pria tua di sampingnya. Ia sama sekali tidak terlihat terancam. Ia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja melihat rakyat jelata, tidak penting dan mudah dilupakan. Melihat interaksi tanpa suara itu, kepanikan Indra semakin menjadi. Jangan macam-macam, Tasya. Aku mohon, bisiknya putus asa. Tasya memberinya senyum pertama malam itu. Senyum yang tidak memiliki kehangatan sama sekali. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu, Mas. Ia kemudian berbalik, melepaskan diri dari Indra. Permisi, aku mau ke toilet sebentar, katanya dengan suara yang cukup keras, sebuah kebohongan yang ia ucapkan dengan lancar. Tanpa menunggu jawaban Indra, Tasya berjalan menjauh, bukan ke arah toilet, melainkan menyusuri tepi ballroom, menggunakan pilar-pilar besar dan kerumunan tamu sebagai tempat berlindung. Ia bergerak seperti bayangan, matanya tak pernah lepas dari targetnya. Ia harus mendengar, ia harus tahu. Setiap langkah membawanya lebih dekat pada kebenaran yang ia tahu akan menghancurkannya. Namun rasa ingin tahu dan amarahnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya akan sakit hati. Ia berhenti di balik sebuah patung es angsa yang besar, cukup dekat untuk mendengar percakapan di lingkaran sosialita tempat wanita itu berada, namun cukup tersembunyi agar tidak terlihat. Dari sana, ia bisa melihat wanita itu dengan jelas. Gerak-geriknya begitu anggun dan terlatih. Cara ia menyesap minumannya, cara ia tertawa kecil di balik tangannya, semuanya memancarkan aura kelas atas yang tidak mungkin bisa ditiru. Kemudian, ia mendengar suara-suara itu. Bisikan-bisikan yang akan menjadi paku terakhir di peti mati pernikahannya. Bella benar-benar memukau malam ini, kata seorang wanita bergaun perak kepada teman di sebelahnya. Pak Indra pasti sangat bangga. Bella, jadi itu namanya? Temannya terkekeh. Bangga sekali, tentu saja. Kudengar kalung berlian yang dipakainya itu, hadiah spesial dari Pak Indra. Hadiah untuk meresmikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Jantung Tasya serasa diremas. Jadi kalung itu benar-benar dari Indra. Uang dari mana suaminya bisa membeli perhiasan semahal itu? Apakah uang lembur yang selama ini Indra katakan, ternyata mengalir ke leher wanita lain? Aku tidak heran. Wanita pertama menimpali, suaranya merendah menjadi gosip. Karir Pak Indra melesat sejak dekat dengan Bella. Kamu tahu kan, Bella itu keponakan dari Pak Tirtayasa, salah satu investor terbesar di Dharma Corp. Koneksi yang luar biasa. Bahkan kudengar, Pak Dharma Yuji sendiri sangat menyukai Bella. Nama ayah tirinya disebut, Pak Dharma Yuji. Pria baik hati yang menikahi ibunya saat Tasya masih kecil, yang selalu menganggapnya sebagai putri kandungnya sendiri. Pria yang pindah ke Jepang setelah ibunya meninggal dunia 10 tahun lalu. Komunikasi mereka memang tidak intens, hanya telepon sesekali di hari besar, tapi Tasya tahu Pak Dharma sangat menyayanginya. Bagaimana mungkin ayahnya merestui hubungan Indra dengan wanita lain? Apakah Indra membohongi semua orang tentang status pernikahan mereka? Percakapan itu berlanjut. Setiap kata semakin menghunjam Tasya lebih dalam ke jurang keputusasaan. Mereka memang pasangan yang sempurna.
Sama-sama ambisius, sama-sama dari kalangan atas. Cocok sekali menjadi tuan dan nyonya besar Dharma Corp suatu saat nanti. Tinggal menunggu waktu saja sampai Pak Indra menceraikan istri kampungnya itu. Istri kampung. Kata-kata itu menggema di kepala Tasya, membakar telinganya. Jadi, keberadaannya bukan rahasia. Ia adalah sebuah fakta yang tidak menyenangkan, sebuah penghalang yang tinggal menunggu waktu untuk disingkirkan. Semua pengorbanannya, semua pengabdiannya, semua cinta yang ia berikan, di mata mereka semua hanyalah sebuah lelucon. Ia adalah istri kampung yang harus segera dibuang agar sang pangeran bisa bersanding dengan putri yang sesungguhnya. Dunia di sekeliling Tasya seakan berputar. Suara orkestra terdengar seperti lengkingan sumbang. Cahaya lampu terasa menyakitkan mata. Ia mencengkeram patung es di sampingnya, rasa dinginnya sedikit membantu menenangkannya, menyadarkannya dari keterkejutan. Rasa sakitnya begitu luar biasa, hingga ia tidak bisa merasakannya lagi. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin, yang kemudian dengan cepat terisi oleh amarah yang membara. Amarah seorang wanita yang telah dikhianati, dipermalukan, dan seluruh keberadaannya dianggap sampah. Ia tidak akan menangis. Tidak di sini. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur. Jika Indra ingin sebuah pertunjukan, maka ia akan memberikannya. Ia akan merobohkan panggung sandiwara ini dengan tangannya sendiri. Dengan punggung yang ditegakkan, dagu yang terangkat, dan tatapan mata yang menyala-nyala, Tasya melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia tidak lagi menyelinap. Setiap langkahnya kini mantap dan penuh tujuan. Orang-orang menyingkir saat melihat ekspresi di wajahnya. Ia tidak peduli. Tujuannya hanya satu. Sepasang manusia yang sedang berdiri di tengah ruangan, tertawa bahagia di atas reruntuhan hidupnya. Indra dan Bella. Ia akan menghampiri mereka dan meminta pertanggungjawaban. Di sini, saat ini juga, di depan seluruh dunia mereka. Lantai marmer yang dingin terasa di bawah langkah-langkah Tasya yang mantap. Ia tidak lagi merasakan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Seluruh inderanya terfokus pada dua sosok di tengah ruangan. Indra, suaminya, kini sedang tertawa sambil berbisik di telinga Bella. Tangan Indra berada di pinggang Bella, sebuah gestur posesif yang intim, yang membuat empedu Tasya terasa naik ke kerongkongan. Pemandangan itu adalah bukti final yang ia butuhkan, sebuah pemandangan yang membakar habis sisa-sisa harapan dan keraguan di dalam hatinya. Saat ia semakin dekat, tawa mereka berhenti. Bella adalah yang pertama menyadari kehadirannya. Senyum di wajah Bella memudar, digantikan oleh ekspresi jengkel yang bercampur dengan rasa penasaran yang merendahkan, seolah bertanya mengapa serangga pengganggu ini berani mendekat. Indra, mengikuti arah pandang Bella, menoleh. Wajahnya yang tadinya ceria langsung berubah menjadi topeng kepanikan. Ia buru-buru menarik tangannya dari pinggang Bella, seolah baru saja menyentuh bara api. Tasya. Desis Indra, namanya terdengar seperti sebuah peringatan. Sudah kubilang, jangan membuat keributan di sini. Tasya berhenti tepat di hadapan mereka. Ia berdiri begitu dekat hingga ia bisa mencium aroma parfum Bella yang manis dan menyengat, aroma kemenangan yang palsu. Ia mengabaikan peringatan Indra. Matanya menatap lurus ke arah suaminya. Tatapan yang begitu dingin dan tajam hingga Indra terlihat salah tingkah. Aku tidak akan membuat keributan, kata Tasya, suaranya terdengar tenang secara mengerikan. Getaran amarahnya terkunci rapat di bawah permukaan. Aku hanya ingin bertanya sekali lagi. Siapa wanita ini, Indra? Sebelum Indra sempat menjawab, Bella tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat untuk menunjukkan superioritasnya. Maaf, sepertinya Anda salah alamat. Mungkin suami Anda ada di acara lain, katanya dengan nada manis yang berbisa, matanya memandang Tasya seolah ia adalah pelayan yang tersesat. Serangan verbal itu tidak mempan lagi bagi Tasya. Ia menolehkan kepalanya perlahan, menatap lurus ke mata Bella. Aku tidak salah alamat. Dan aku tidak berbicara denganmu, balas Tasya tajam, sebelum kembali memfokuskan seluruh perhatiannya pada Indra yang kini berkeringat dingin. Jawab aku, Indra. Siapa dia? Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka. Para tamu yang tadinya asyik berbincang kini berhenti, telinga dan mata mereka tertuju pada drama yang sedang berlangsung. Ini adalah mimpi buruk terbesar Indra yang menjadi kenyataan. Reputasinya, citranya yang sempurna, semuanya kini dipertaruhkan. Tasya, hentikan. Kita bicarakan ini di rumah, kata Indra, mencoba meraih lengan Tasya untuk menariknya pergi. Tasya menyentakkan lengannya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di rumah. Suaranya mulai meninggi, menarik lebih banyak perhatian. Aku mau jawabannya sekarang. Kenapa semua orang di sini menyebutnya sebagai calon istrimu?
Apa aku salah dengar? Jawab, Indra. Pertanyaan terakhir itu ia teriakkan. Seluruh ballroom kini benar-benar senyap. Bahkan alunan musik orkestra pun perlahan berhenti, menyisakan keheningan yang tegang. Indra terpojok. Wajahnya merah padam, campuran antara malu dan amarah. Di depan para kolega, atasan, dan orang-orang penting, kedoknya telah terbuka. Istri kampung yang coba ia sembunyikan kini berdiri di hadapannya, menuntut kebenaran. Bella, melihat situasi semakin tidak terkendali, memutuskan untuk memperkeruh suasana demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menempelkan tubuhnya ke lengan Indra dengan manja, menatap Tasya dengan tatapan iba yang palsu. Sayang, katanya pada Indra dengan suara yang bisa didengar semua orang. Mungkin istrimu sedang sedikit stres. Sebaiknya kamu tenangkan dia. Kasihan. Kata, sayang. Kata itu, yang diucapkan dengan begitu mesra dari bibir selingkuhan suaminya, adalah percikan api yang menyulut ledakan. Seluruh kontrol diri yang Tasya bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping. Diam kamu, perempuan ular. Jerit Tasya, amarah dan rasa sakitnya kini meledak tanpa bisa dibendung. Kamu tidak punya hak memanggilnya seperti itu. Bagi Indra, ini adalah batasnya. Teriakan Tasya adalah lonceng kematian bagi citranya. Semua usahanya, semua kebohongannya, hancur dalam sekejap oleh seorang wanita yang ia anggap sebagai beban. Logikanya mati. Yang tersisa hanyalah emosi buta dan keinginan untuk membungkam sumber dari semua kehancurannya. Kamu yang diam, raung Indra, wajahnya menggelap karena murka. Dan kemudian, tangannya terangkat. Plah, sebuah suara tamparan yang keras dan tajam memecah keheningan ballroom. Begitu keras hingga terasa menggema di seluruh ruangan. Waktu seakan berhenti. Tasya terhuyung ke belakang, satu tangannya memegangi pipinya yang langsung terasa panas dan berdenyut. Bukan rasa sakit fisik yang ia rasakan, melainkan rasa terkejut yang luar biasa. Suaminya, pria yang pernah berjanji akan melindunginya, baru saja menamparnya di depan ratusan pasang mata. Dunia di sekelilingnya menjadi sunyi. Ia bisa melihat ekspresi terkejut di wajah para tamu. Ia bisa melihat senyum kemenangan yang tipis dan kejam di bibir Bella. Dan yang paling menyakitkan, ia bisa melihat tatapan mata Indra yang masih dipenuhi amarah, tanpa sedikit pun penyesalan. Di tengah keheningan yang memekakan itu, Tasya tahu, pernikahannya tidak hanya retak, tapi sudah mati. Dan suaminya sendirilah yang baru saja menjadi algojonya. Keheningan yang mengikuti suara tamparan itu terasa lebih memekakan daripada kebisingan pesta manapun. Seluruh ballroom, yang tadinya penuh dengan tawa dan musik, kini senyap seperti kuburan. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik, pada Tasya yang masih mematung dengan tangan menempel di pipinya yang terbakar. Rasa perihnya menjalar, tetapi yang lebih menyakitkan adalah gema tamparan itu di dalam jiwanya. Gema itu menandakan akhir dari segalanya. Akhir dari cintanya, akhir dari pengabdiannya, dan akhir dari citra Indra sebagai suami yang ia kenal. Indra sendiri tampak terkejut sesaat oleh tindakannya. Matanya sedikit melebar. Namun, sepersekian detik kemudian, keterkejutan itu lenyap, digantikan oleh topeng kemarahan yang lebih gelap. Dalam benaknya yang panik, ia tahu ia sudah melewati batas. Tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya adalah dengan menghancurkan Tasya sepenuhnya. Melukisnya sebagai satu-satunya penjahat dalam cerita ini. Lihat semuanya, teriak Indra, suaranya memecah keheningan yang mencekam. Ia menunjuk Tasya dengan jari gemetar karena amarah. Inilah istri saya. Seorang pembuat onar yang tidak pernah bisa melihat saya bahagia. Dia selalu seperti ini, iri dan penuh kebencian. Kebohongan itu begitu terang-terangan, begitu kejam, hingga Tasya bahkan tidak punya kekuatan untuk membantahnya. Ia hanya bisa menatap Indra dengan nanar, tak percaya pria di hadapannya adalah orang yang sama dengan yang ia tiduri setiap malam. Sebelum Tasya bisa memproses semuanya, Indra maju dan mencengkeram lengan atasnya dengan kasar. Kukunya menancap di kulit Tasya, menimbulkan rasa sakit yang tajam dan menyadarkannya dari keterpanaan. Cukup sandiwaramu. Ayo keluar dari sini, geram Indra. Ia mulai menyeret Tasya, tanpa belas kasihan, melintasi lantai marmer yang licin. Tasya yang masih syok, tersandung-sandung, berusaha menjaga keseimbangannya. Gaun sederhananya kini terlihat kusut dan menyedihkan. Rambutnya yang tadi ia tata rapi mulai berantakan. Ia menjadi sebuah tontonan yang tragis. Setiap langkah adalah sebuah parade penghinaan. Ia bisa melihat wajah-wajah para tamu saat ia diseret lewat. Ada yang menatap dengan iba, ada yang berbisik di balik tangan mereka, dan yang terburuk, ada yang menatap dengan geli,
seolah sedang menonton sebuah drama murahan yang menghibur. Dan Bella. Tasya melihatnya sekilas. Wanita itu berdiri di tempat yang sama, lengannya bersedekap, dengan senyum kemenangan yang tak lagi ia sembunyikan. Matanya berkilat puas, menikmati setiap detik kejatuhan Tasya. "Lepaskan aku, Indra." "Sakit," rintih Tasya, akhirnya menemukan suaranya. Ia mulai meronta, menarik lengannya, tetapi tenaga Indra jauh lebih kuat. Cengkeramannya justru semakin erat. "Diam," bentak Indra lagi, cukup keras untuk didengar orang-orang di dekatnya. "Kamu yang memulai semua ini. Kamu yang datang ke sini tanpa diundang dan membuat kekacauan. Sekarang terima akibatnya." Mereka semakin dekat ke pintu keluar utama ballroom, dua pintu kayu raksasa yang tampak seperti gerbang menuju neraka bagi Tasya. Dua orang petugas keamanan berjas hitam sudah siaga di sana, wajah mereka tampak serba salah, tidak tahu harus berbuat apa. Dipermalukan di depan kolega Indra adalah satu hal, tetapi diusir secara fisik seperti seorang penjahat adalah level penghinaan yang berbeda. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya, melewati bekas tamparan yang masih panas. Inilah titik terendahnya. Sendirian, disakiti, dan dibuang. Indra sampai di depan pintu dan memberi isyarat pada petugas keamanan dengan dagunya. "Buka pintunya. Bawa perempuan gila ini keluar dari hadapanku." Saat salah satu petugas keamanan bergerak untuk membuka pintu, saat masa depan Tasya tampak akan dihabiskan di lorong hotel yang dingin dalam kehinaan, sebuah suara menghentikan segalanya. "Hentikan." Suara itu tidak berteriak. Namun, nada perintahnya begitu absolut, begitu penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan, hingga semua orang di ruangan itu, termasuk Indra dan petugas keamanan, membeku di tempat. Suara itu tenang, dalam, dan membawa bobot kekuasaan yang membuat bulu kuduk merinding. Semua kepala serempak menoleh ke sumber suara. Dari area VIP yang sedikit lebih tinggi dari lantai utama, sesosok pria melangkah turun. Ia berusia akhir 50-an, perawakannya tegap, dengan rambut yang sudah memutih di beberapa bagian pelipisnya, menambah kesan bijaksana. Ia mengenakan setelan jas berwarna arang yang potongannya sempurna, jauh lebih berkelas daripada tuxedo sewaan yang dikenakan banyak tamu. Setiap langkahnya menuruni tangga kecil itu begitu terukur dan tenang. Namun matanya menatap tajam lurus ke arah Indra, berkilat seperti baja yang dingin. Seluruh ruangan menahan napas. Kehadiran pria ini mengubah seluruh atmosfer ballroom. Aura kekuasaan yang ia pancarkan begitu kuat, membuat para direktur dan CEO yang hadir di sana tampak seperti anak buahnya. Indra melepaskan cengkeramannya pada Tasya secara refleks. Ia tidak mengenali pria itu, tetapi ia bisa merasakan aura bahaya. Ia hanya menganggapnya sebagai salah satu tamu penting yang terganggu oleh keributan. Pria itu terus berjalan, langkahnya tidak goyah, melewati para tamu yang memberinya jalan seolah ia adalah seorang raja. Ia tidak berhenti sampai ia berdiri tepat di hadapan mereka bertiga. Indra yang tegang, Bella yang mendadak gugup, dan Tasya yang menatapnya dengan mata basah dan bingung. Pria itu menatap bekas merah di pipi Tasya, dan rahangnya mengeras sesaat. Kemudian, matanya yang dingin beralih ke Indra. Saat itulah, di bawah cahaya lampu gantung yang terang, Tasya akhirnya mengenali wajah itu dengan jelas. Wajah yang lebih tua, dengan beberapa kerutan tambahan, tetapi tetap wajah yang sama yang selalu muncul di foto-foto kenangan masa kecilnya. Wajah yang selalu memberinya senyum hangat setelah ibunya tiada. Wajah yang sudah belasan tahun tidak ia temui secara langsung. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya lenyap. Hanya ada dia dan pria itu. Sebuah bisikan keluar dari bibirnya yang gemetar, begitu lirih hingga nyaris tak terdengar. "Ayah?" Pertanyaan lirih dari Tasya terdengar seperti bisikan di tengah keheningan. Namun bagi pria di hadapannya, suara itu terdengar seperti gema yang telah lama ia rindukan. Pria itu, Pak Dharma Yuji, mengalihkan tatapannya yang sedingin es dari Indra dan menatap Tasya. Seluruh kekerasan di wajahnya luntur seketika, digantikan oleh kelembutan dan rasa sakit yang mendalam melihat keadaan putri tirinya. Indra, yang tidak mendengar bisikan Tasya, merasa sedikit percaya diri kembali. Ia mengira pria tua ini hanyalah seorang tamu yang ingin ikut campur. Dengan nada angkuh yang dibuat-buat untuk menutupi kegugupannya, ia berkata, "Maaf, Pak, sebaiknya Bapak tidak usah ikut campur. Ini murni urusan rumah tangga saya. Istri saya ini sedang sedikit emosional." Pak Dharma sama sekali tidak menggubrisnya. Seolah Indra hanyalah seekor lalat yang mengganggu, ia melangkah melewati Indra dan berdiri tepat di depan Tasya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tangannya yang hangat dan dengan lembut menyentuh pipi Tasya yang memerah bekas tamparan. Gerakannya begitu hati-hati, seolah Tasya adalah porselen paling berharga yang baru saja retak.
Apa dia menyakitimu, nak? Tanyanya pelan, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Mendengar panggilan, nak, dan merasakan sentuhan yang begitu familiar dan penuh kasih sayang, pertahanan terakhir Tasya runtuh. Ia mengangguk lemah, air matanya kembali mengalir, kali ini bukan karena penghinaan, tetapi karena kelegaan dan rasa rindu yang membuncah. Pak Dharma menarik Tasya ke dalam pelukannya, sebuah pelukan ayah yang protektif. Ia membiarkan Tasya menangis di bahunya sejenak, sementara matanya kembali menatap Indra, kini dengan kemarahan yang membara di baliknya. Urusan rumah tangga, katamu? Suara Pak Dharma kini terdengar lagi, tenang namun mematikan. Kamu pikir menampar seorang wanita di depan umum adalah urusan rumah tangga? Indra mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melirik sekeliling dan melihat beberapa direktur senior, termasuk atasannya langsung, Pak Wibowo, kini menatapnya dengan ekspresi ngeri. Mereka tidak menatapnya karena keributannya, tetapi karena caranya berbicara kepada pria tua ini. Pak Dharma melepaskan pelukannya dari Tasya, namun tetap menjaga lengannya melingkari bahu putrinya. Ia kemudian menoleh ke arah Pak Wibowo yang tampak pucat. Wibowo, panggilnya dengan nada datar. Saya mengundangmu ke acara saya untuk merayakan pencapaian perusahaan, bukan untuk menonton pertunjukan barbar seperti ini. Bisakah kamu jelaskan, atas dasar apa seorang manajer sepertinya? Ia melirik Indra dengan jijik, berani melakukan kekerasan di dalam properti milik saya. Kata-kata, acara saya, dan properti milik saya, menghantam Indra seperti palu godam. Otaknya yang panik mulai mencoba menghubungkan titik-titik. Dharma Corp. Pria ini dipanggil Pak Dharma oleh atasannya. Dharma Yuji. Nama yang sama dengan nama perusahaan tempat ia bekerja. Nama yang selama ini ia anggap hanya sebagai nama sebuah brand, bukan nama orang sungguhan yang bisa berdiri di hadapannya. Indra merasakan kakinya lemas. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Pak Wibowo tergopoh-gopoh maju. Mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Dharma. Saya sungguh tidak menyangka akan terjadi insiden seperti ini. Ini di luar kendali kami. Saya pastikan karyawan ini akan menerima sanksi tegas. Pak Dharma mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Pak Wibowo. Sanksi? Tentu saja dia akan menerimanya. Tapi sebelum itu, sepertinya ada banyak kesalahpahaman di sini yang perlu saya luruskan. Ia memandang berkeliling, suaranya kini terdengar jelas dan berwibawa di seluruh ballroom yang senyap. Bagi Anda semua yang belum mengenal saya secara pribadi, perkenalkan, nama saya Dharma Yuji. Sebuah gumaman kaget terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Legenda di balik nama perusahaan itu ternyata nyata, dan sedang berdiri di antara mereka. Pak Dharma melanjutkan, tatapannya kini kembali tertuju pada Indra, menahannya di tempat seperti seekor serangga yang ditusuk jarum. Dan pria ini, Indra, benar. Ia adalah salah satu manajer di perusahaan ini. Ia juga adalah suami dari putri saya. Pernyataan itu membuat kebingungan melanda para tamu. Suami dari putri Pak Dharma? Bukankah Bella yang selama ini digosipkan sebagai pasangannya? Kemudian, Pak Dharma menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Ia mengeratkan rangkulannya di bahu Tasya, menariknya lebih dekat, seolah mempersembahkannya pada dunia. Dan wanita ini, wanita yang baru saja ia tampar di depan kalian semua. Wanita yang ia seret dan ia sebut sebagai perempuan gila. Wanita yang kalian pandang sebelah mata karena gaun sederhananya. Suara Pak Dharma meninggi, dipenuhi oleh amarah seorang ayah yang terluka. Dia adalah Tasya Dharma Putri. Putri kandung dari istri saya, satu-satunya anak yang saya miliki. Dan sebagai satu-satunya ahli waris saya, dia adalah pemilik sah dari perusahaan ini. Pemilik dari semua yang kalian perjuangkan. Pemilik dari pekerjaanmu, Indra. Dunia Indra hancur berkeping-keping. Suara di sekitarnya menghilang. Wajah-wajah para tamu menjadi kabur. Satu-satunya yang bisa ia lihat adalah wajah Tasya, yang kini berdiri di samping sumber kekuasaan tertinggi. Menatapnya bukan lagi dengan tatapan seorang istri yang tersakiti, melainkan tatapan seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Di sudut ruangan, Bella merasakan lantai di bawahnya seakan runtuh. Wajahnya yang cantik menjadi pucat pasi, lebih putih dari gaun pengantin manapun. Semua perhitungannya salah. Semua investasinya hancur. Ia tidak sedang merayu seorang manajer ambisius, ia sedang bersekongkol dengan pria yang baru saja menghina pemilik kekayaan yang mereka incar. Indra tidak tahan lagi. Kekuatan meninggalkan kakinya dan ia jatuh berlutut dengan bunyi yang keras di lantai marmer. "Pak, Bapak, saya tidak tahu." Ia tergagap, suaranya parau karena syok. Ia merangkak maju,
mencoba meraih ujung gaun Tasya. Tasya, sayang, maafkan aku bisa jelaskan, aku. Namun, semuanya sudah terlambat. Permainan telah berakhir. Dan ia baru saja menyadari bahwa sejak awal, ia bahkan tidak pernah memegang bida caturnya sama sekali. Ia hanyalah pion kecil yang dengan bodohnya mencoba menjatuhkan sang ratu. Permohonan Indra yang menyedihkan menggantung di udara yang tegang, namun tidak menemukan belas kasihan. Wajah Tasya tetap tenang. Matanya yang sembab kini memancarkan ketegasan yang baru, seolah lapisan kerapuhan dalam dirinya telah terbakar habis oleh api pengkhianatan, menyisakan inti baja yang dingin. Pak Dharma Yuji memandang Indra yang bersimpu di lantai dengan tatapan muak, seolah sedang melihat sesuatu yang kotor dan tidak layak berada di hadapannya. Ayah? Pak Dharma mengulang kata itu dengan nada mengejek. Saya tidak punya anak laki-laki. Apalagi seorang pengecut yang memukul wanita. Ia kemudian memberi isyarat singkat kepada dua petugas keamanan yang sejak tadi berdiri kaku. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi. Bawa dia keluar. Kedua petugas itu bergerak cepat. Masing-masing memegang lengan Indra dan mengangkatnya dengan paksa. Indra meronta, matanya liar karena panik. Tidak. Tasya, tolong aku. Katakan sesuatu pada ayahmu. Aku suamimu, Tasya. Aku mencintaimu. Teriaknya, kata-kata, cinta, itu kini terdengar seperti hinaan paling busuk. Tasya hanya diam, membiarkan teriakan Indra menggema tanpa jawaban. Melihat Indra tidak berhasil, Bella yang sejak tadi membeku ketakutan, mencoba jalan lain. Ia berusaha menyelinap pergi, berbaur dengan kerumunan tamu yang kini memberinya jalan dengan tatapan jijik. Namun, langkahnya terhenti oleh suara Pak Dharma yang kembali terdengar, tajam seperti cambuk. Dan wanita itu juga, katanya sambil menunjuk lurus ke arah Bella dengan dagunya. Pastikan dia juga keluar dari gedung ini. Seketika, Bella menjadi pusat perhatian. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi teror. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak. Saya tidak ada hubungannya dengan ini, Pak. Ia berseru, suaranya melengking. Saya juga korban. Indra menipu saya. Dia bilang dia sudah dalam proses cerai. Saya tidak tahu apa-apa. Pak Dharma tersenyum sinis, senyum yang tidak mencapai matanya. Anda mungkin tidak tahu statusnya, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Anda tersenyum puas saat putri saya ditampar dan dihina. Anda menikmati penderitaannya. Bagi saya, itu sudah cukup untuk membuktikan karakter Anda. Sekarang, pergi. Perintah itu final. Seorang petugas keamanan lain mulai mendekati Bella. Putus asa, Bella menatap Tasya, mencoba mencari celah belas kasihan. Mbak Tasya, tolong saya mohon, jangan libatkan saya. Saat itulah Tasya akhirnya bergerak. Ia mengangkat satu tangannya, sebuah gestur kecil yang langsung menghentikan semua gerakan di ruangan itu. Petugas keamanan berhenti. Indra dan Bella menatapnya dengan napas tertahan, secercah harapan palsu muncul di mata mereka. Tunggu, kata Tasya. Suaranya tidak lagi bergetar. Terdengar jelas, dingin, dan penuh kendali. Ia melepaskan diri dari rangkulan ayahnya dan melangkah maju satu langkah, menatap langsung ke mata Indra yang memohon. Sebelum kalian pergi, Tasya memulai, ada beberapa hal milik perusahaan yang harus kalian kembalikan. Milik perusahaan saya? Ia menadahkan tangannya. Indra, berikan dompetmu. Indra, dengan tangan gemetar, merogoh saku celananya dan menyerahkan dompet kulit mahalnya. Tasya membukanya, mengeluarkan 3 kartu kredit berwarna platinum dengan logo Dharma Corp. Di depan semua orang, ia mematahkan ketiga kartu itu menjadi 2. Bunyi, krak, yang tajam terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian. Ia kemudian menarik kartu akses kantor Indra, dan melakukan hal yang sama. Kepingan-kepingan plastik itu ia lemparkan ke lantai di dekat kaki Indra. Kedua, kunci mobil, lanjutnya, matanya tak berkedip. Indra merogoh sakunya lagi, menyerahkan gantungan kunci dengan logo mobil mewah. Tasya mengambilnya dan memberikannya pada Pak Wibowo yang berdiri di dekatnya. Pak Wibowo, tolong pastikan mobil Alphard Silver dengan nomor polisi B1 NDR itu diamankan. Kunci dan surat-suratnya serahkan pada asisten saya besok pagi. Kata, asisten saya, diucapkannya dengan penekanan, sebuah penegasan status barunya. Wajah Indra semakin pucat. Mobil itu adalah simbol kesuksesan terbesarnya. Ketiga, ponselmu, kata Tasya lagi. Indra menyerahkan ponsel keluaran terbaru, yang ia tahu adalah fasilitas kantor. Tasya menerimanya dan tanpa melihat isinya, ia memasukkannya ke dalam tas tangannya yang sederhana. Napas Tasya sedikit rengah,
namun ia melanjutkan. Matanya kini beralih ke pergelangan tangan Indra. Jam tangan itu, katanya. Hadiah bonus kinerja terbaik tahun lalu. Kan? Bonus dari perusahaan ayahku. Kembalikan. Ini adalah pukulan yang paling personal. Indra menatap jam tangan mewah itu dengan nanar sebelum dengan enggan melepaskannya dari pergelangan tangannya. Besi dingin jam itu terasa berat di telapak tangan Tasya. Ia tidak membuangnya, tetapi menggenggamnya erat. Dan terakhir, kata Tasya, suaranya melembut menjadi bisikan yang mematikan. Ia menunjuk kunci yang masih tergantung bersama sisa kunci lainnya di tangan Indra. Kunci apartemen. Apartemen yang ayahku belikan untukku sebagai hadiah pernikahan. Tempat di mana aku dengan bodohnya melayanimu setiap hari. Kamu tidak akan membutuhkannya lagi. Dengan tangan yang gemetar hebat, Indra melepaskan satu-satunya kunci yang tersisa dan meletakkannya di telapak tangan Tasya yang terbuka. Kunci menuju surga kecil mereka, yang kini menjadi simbol pengusiran. Tasya menatap kedua orang di hadapannya. Indra, yang kini berdiri dengan tangan hampa, bahu merosot, dan tatapan kosong. Dan Bella, yang menatapnya dengan campuran antara benci dan ngeri. Mereka telah dilucuti dari semua atribut kekuasaan dan kemewahan mereka. Yang tersisa hanyalah dua manusia tamak yang telanjang di tengah panggung kehancuran mereka sendiri. Tasya mundur selangkah, kembali ke sisi ayahnya. Ia menatap kepala keamanan dan memberinya anggukan singkat yang tegas. Sekarang, usir mereka. Perintah itu adalah vonis akhir. Petugas keamanan tidak lagi ragu. Mereka menyeret Indra yang sudah tidak melawan dan Bella yang mulai menangis histeris. Teriakan dan makian mereka saat diseret keluar ballroom terdengar, seperti musik kemenangan yang aneh di telinga Tasya. Pintu raksasa itu akhirnya tertutup, membungkam suara mereka dan mengakhiri babak tergelap dalam hidupnya. Di dalam ballroom yang masih hening, di tengah tatapan ratusan orang yang kini memandangnya dengan takjub dan hormat, Tasya berdiri tegak. Ia bukan lagi korban. Ia adalah sang penyintas yang baru saja memulai pembalasannya. Pintu ballroom yang tertutup rapat menjadi pemisah antara dua dunia. Di dalam, Tasya dikelilingi oleh simpati dan rasa hormat yang baru. Di luar, di lorong hotel yang berkarpet tebal, Indra dan Bella dilemparkan ke dalam dunia yang dingin dan kejam. Cengkeraman petugas keamanan terlepas, dan mereka terhuyung-huyung, ditinggalkan begitu saja di dekat lobi utama. Keheningan di antara mereka terasa berat dan penuh racun. Bella adalah yang pertama meledak. Ia berbalik dan memukul dada Indra dengan kepalan tangannya. Ini semua salahmu, jeritnya, suaranya serak karena tangis dan amarah. Dasar pembohong. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau istrimu itu putri dari bos besar? Kamu menghancurkan hidupku. Indra, yang masih linglung karena syok, mendorong Bella menjauh. Salahku? Kamu yang terus mendorongku untuk meninggalkan Tasya. Kamu yang menikmati semua kemewahan ini. Kamu pikir aku tahu? Dia selalu hidup sederhana. Siapa yang akan menyangka? Balasnya sengit. Pertengkaran mereka menarik perhatian beberapa tamu hotel yang melintas. Mereka kini menjadi tontonan yang sama memalukannya seperti di dalam ballroom, namun kali ini tanpa kemewahan sebagai latar belakangnya. Mereka hanyalah sepasang manusia malang yang bertengkar di lobi hotel. Lalu sekarang bagaimana? Desak Bella, nadanya panik. Kita tidak punya apa-apa. Kartu kreditmu dipatahkan, mobil disita. Kita bahkan tidak bisa pulang. Kita masih punya apartemen, kata Indra, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak mungkin sekejam itu mengusirku dari rumahku sendiri. Berpegang pada harapan terakhir itu, mereka berhasil mendapatkan taksi. Bella terpaksa menggunakan sisa uang tunai di dompetnya, yang jumlahnya tidak seberapa. Perjalanan menuju apartemen terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Tidak ada percakapan, hanya deru napas yang berat dan tatapan kosong ke jalanan malam yang ramai, yang seolah mengejek kesunyian dan kehampaan mereka. Setibanya di gedung apartemen mewah mereka, Indra melompat keluar dari taksi dan berlari ke lobi. Ia mencoba menggunakan sisa kunci yang ia miliki di pintu masuk utama, namun kartu aksesnya sudah tidak berfungsi. Lampu merah kecil berkedip, menolak aksesnya. Dengan panik, ia menggedor pintu kaca, berharap satpam yang berjaga akan membukakan pintu. Seorang petugas keamanan yang Indra kenal baik menghampirinya dari dalam, namun wajahnya tampak datar dan profesional. Maaf, Pak Indra, saya tidak bisa mengizinkan Bapak masuk. Apa maksudmu, Danu? Ini aku, Indra. Aku tinggal di sini. Protes Indra, suaranya meninggi. Perintah langsung dari manajemen gedung, Pak. Atas permintaan pemilik unit nomor 1708, Ibu Tasya Dharma Putri,
Akses atas nama Bapak Indra telah dicabut secara permanen sejak 15 menit yang lalu. Kami diperintahkan untuk tidak mengizinkan Bapak masuk ke dalam area gedung. Jelas petugas itu, kata-katanya diucapkan seperti dalam sebuah laporan resmi. Kenyataan itu menghantam Indra dengan telak. Tasya tidak main-main, ia benar-benar telah dihapus. Sementara itu, di sebuah suite presidensial di lantai teratas Hotel Bima Sakti, Tasya duduk di sebuah sofa bludru dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ayahnya duduk di seberangnya, menatapnya dengan cemas. Namun, Tasya tidak sedang menangis. Matanya terpaku pada layar laptop di atas meja. Dengan bantuan asisten pribadi ayahnya melalui telepon, ia sedang menjalankan serangkaian perintah dengan ketenangan yang luar biasa. Ya, betul. Bekukan semua aset di rekening bersama atas nama saya dan Indra. Pindahkan seluruh saldonya ke rekening pribadi saya yang baru, katanya pada manajer bank prioritasnya. Kirimkan detailnya melalui email. Terima kasih. Ia menutup satu panggilan dan membuka panggilan lain. Selamat malam, Pak Kepala Keamanan Apartemen Puri Indah. Saya Tasya, pemilik unit 1708. Tolong segera nonaktifkan semua akses masuk atas nama Indra. Ya, semua. Kartu, sidik jari, semuanya. Pastikan dia tidak bisa memasuki gedung dengan alasan apapun. Jika dia memaksa, hubungi pihak berwajib. Setiap perintah yang ia berikan adalah satu paku lagi yang ia tancapkan pada peti mati kehidupan lama Indra. Ini bukan balas dendam yang emosional. Ini adalah sebuah eksekusi yang dingin dan terencana. Kembali di jalanan yang dingin, Indra dan Bella kini benar-benar terdampar. Bella mencoba memesan kamar hotel melalui aplikasi di ponselnya, namun kartu kreditnya terus-menerus ditolak. Entah karena sudah mencapai batasnya, atau karena sistem perbankan yang terhubung dengan Dharma Corp sudah menandai namanya. Sial, 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 maki Bella, melempar ponselnya ke bangku taman di dekat mereka. Bahkan kartuku pun tidak berguna. Indra mencoba jalan terakhir. Ia ingat masih memiliki kartu debit dari rekening bersama mereka. Ia menarik Bella ke mesin ATM terdekat. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kartu itu dan mengetikkan PIN-nya. Ia mencoba menarik sejumlah uang, berapapun. Layar mesin ATM itu menyala dengan tulisan yang menjadi mimpi buruknya. Saldo, 0 rupiah. Tasya telah mengosongkan semuanya. Hingga rupiah terakhir. Mereka tidak punya rumah, tidak punya mobil, dan sekarang, tidak punya uang sepeser pun. Mereka benar-benar gelandangan. Malam itu berakhir di sebuah motel pengap dan murah di pinggiran kota. Satu-satunya tempat yang bisa dibayar oleh sisa uang tunai Bella yang paling akhir. Kamarnya berbau asap rokok dan lembab. Spraynya terasa lengket dan lampu neonnya berkedip-kedip dengan menyedihkan. Kemewahan ballroom hotel terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Indra duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang catnya mengelupas. Bella menangis terseduh-seduh di sudut ruangan, meratapi nasibnya. Keheningan di antara mereka kini bukan lagi keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Tiba-tiba, ponsel Bella berbunyi. Sebuah notifikasi email masuk. Karena ponselnya sendiri telah disita, Indra merebut ponsel Bella untuk melihatnya. Email itu berasal dari Departemen SDM Dharma Corp. Subjeknya, surat pemberhentian kerja. Email itu menyatakan bahwa, terhitung sejak saat itu, kontrak kerjanya dengan Dharma Corp telah dihentikan secara tidak hormat karena pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Yang lebih menyakitkan, di bagian bawah, tertera daftar orang-orang yang menerima salinan email itu, seluruh dewan direksi, semua kepala departemen, dan semua manajer. Kehancuran profesionalnya kini telah diumumkan secara resmi kepada semua orang yang ia kenal. Namanya telah hancur. Karirnya telah mati. Di dalam kamar motel yang bau itu, di titik terendah dalam hidupnya, Indra akhirnya menyadari. Ini bukanlah akhir dari penderitaannya. Ini baru permulaan. 6 bulan berlalu sejak malam penuh bencana di Hotel Bima Sakti. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupan semua orang yang terlibat di dalamnya. Bagi Tasya, 6 bulan itu adalah periode transformasi yang luar biasa. Di bawah bimbingan ayahnya, Pak Dharma Yuji, ia terjun langsung ke dalam operasional Dharma Corp. Awalnya canggung dan ragu, jiwa seorang pembelajar yang selama ini terpendam dalam dirinya bangkit dengan kuat. Ia melahap semua laporan, menghadiri setiap rapat, dan tidak malu bertanya pada para manajer senior yang kini menatapnya dengan penuh hormat. Penampilan Tasya pun berubah. Gaun-gaun rumah yang sederhana telah digantikan oleh blazer yang dijahit rapi, kemeja sutra, dan celana bahan yang elegan. Rambutnya yang dulu hanya diikat seadanya kini tertata dalam potongan bob profesional yang membingkai wajahnya yang kini selalu memancarkan kepercayaan diri.
Ia bukan lagi Tasya, istri Indra yang penurut. Ia adalah Tasya Dharma Putri, wakil presiden direktur Dharma Corp, dan semua orang di gedung itu tahu bahwa ia mendapatkan posisinya bukan hanya karena nama belakangnya, tetapi juga karena otaknya yang cemerlang dan etos kerjanya yang tak kenal lelah. Ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Sementara Tasya membangun kembali hidupnya menjadi sebuah mahakarya, kehidupan Indra dan Bella runtuh menjadi puing-puing. Mereka terlempar dari surga kemewahan ke dasar neraka kemiskinan dengan begitu cepat. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang becek setiap kali hujan. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas, menebarkan bau apa yang menempel di pakaian mereka. Suara pertengkaran tetangga dan deru motor yang lewat menjadi musik latar kehidupan mereka yang baru. Indra merasakan arti dari kata hancur yang sesungguhnya. Daftar hitam dari Dharma Corp ternyata lebih kuat dari yang ia bayangkan. Setiap kali ia mengirimkan lamaran kerja, ia tidak pernah mendapat panggilan. Beberapa kali ia berhasil sampai ke tahap wawancara. Namun begitu nama Dharma Corp disebut sebagai tempat kerja terakhirnya, senyum ramah para pewawancara langsung berubah menjadi tatapan dingin dan pintu pun tertutup untuknya. Namanya telah menjadi racun di dunia korporat. Pria yang dulu begitu bangga dengan jabatannya, kini harus menelan pil pahit penolakan setiap hari. Bella, yang modal utamanya adalah kecantikan dan koneksi sosial, mendapati dirinya bangkrut total. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memujinya kini mengabaikan teleponnya, dan bahkan memblokir nomornya. Ia mencoba peruntungan sebagai selebgram, namun skandal di pesta malam itu sudah menyebar luas di kalangan mereka. Ia dicap sebagai pelakor yang bernasib sial. Untuk bertahan hidup, ia mulai menjual aset-asetnya. Tas Hermes, sepatu Louboutin, dan perhiasan yang pernah ia banggakan, satu persatu berpindah tangan di toko barang bekas dengan harga yang membuatnya ingin menangis. Lehernya yang dulu dihiasi berlian kini kosong. Cinta palsu mereka yang dibangun di atas pondasi ambisi dan uang menguap tak bersisa. Yang ada hanyalah pertengkaran tanpa henti. Sudah dapat kabar kerjaan? Tanya Bella sini suatu sore, sambil mengaduk mie instan di dalam panci butut. Kalau sudah dapat, kita tidak akan makan sampah ini setiap hari. Balas Indra ketus, sambil melempar koran bekas berisi lowongan kerja ke lantai. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu tidak memanas-manasi suasana malam itu. Gara-gara aku? Kamu yang menamparnya. Kamu yang menyeretnya seperti binatang. Dasar bodoh, jerit Bella, tidak mau kalah. Pertengkaran seperti itu menjadi menu harian mereka, sebuah siklus kebencian yang mengikat mereka dalam penderitaan bersama. Namun, Tasya merasa kehancuran mereka belum cukup. Ia ingin memastikan Indra merasakan setiap tetes kepahitan yang pernah ia rasakan. Melalui tim keuangannya, Tasya secara diam-diam membeli semua utang kartu kredit dan cicilan pribadi Indra dari beberapa bank. Utang-utang yang Indra buat untuk membiayai gaya hidup mewah, dan membelikan hadiah untuk Bella. Seketika, hidup Indra menjadi lebih buruk. Ponsel bututnya tidak henti-hentinya berdering oleh teror dari penagih utang yang tak kenal ampun. Mereka meneleponnya pagi, siang, dan malam. Mereka bahkan mendatangi kontrakannya, menggedor-gedor pintu dan meneriakkan jumlah utangnya, hingga para tetangga keluar untuk menonton. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Setelah berbulan-bulan terpuruk, Indra akhirnya mendapatkan pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang jauh dari impiannya. Ia menjadi pelayan di sebuah kafe kelas menengah di pusat kota, tempat para karyawan kantor biasa menghabiskan waktu makan siang mereka. Setiap hari, ia harus menelan harga dirinya, mengenakan seragam, membersihkan meja, dan tersenyum pada pelanggan yang memesan kopi. Dan suatu hari, neraka pribadinya datang mengunjunginya. Siang itu kafe sedang ramai. Indra sibuk mengelap meja saat bel di atas pintu berbunyi, menandakan pelanggan baru datang. Indra mengangkat kepalanya untuk menyapa, dan kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Di ambang pintu, berdiri Tasya. Ia tidak sendirian. Ia bersama 3 orang pria bule yang tampak seperti investor penting. Tasya terlihat begitu bersinar, mengenakan setelan berwarna krem yang membuatnya tampak berwibawa dan cantik di saat yang bersamaan. Dunia Indra seakan berhenti berputar. Ia ingin lari, ingin bersembunyi di dapur, tetapi manajer kafe sudah menyuruhnya untuk melayani meja itu. Dengan langkah seberat timah, tangan yang gemetar, dan wajah yang memerah karena malu, Indra menghampiri meja mereka. "Selamat siang, selamat datang. Mau pesan apa?" ucapnya dengan suara serak, tanpa berani mengangkat wajahnya. Coba kita lihat." Suara Tasya terdengar tenang dan santai, seolah ia sedang berbicara dengan pelayan biasa yang tidak ia kenali. "Saya pesan salmon steak dengan saus jamur, minumnya jus alpukat. Untuk rekan-rekan saya."
Tasya kemudian berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih kepada tamunya, menanyakan pesanan mereka. Indra mencatat pesanan itu dengan tangan yang gemetar hebat, hingga tulisannya nyaris tak terbaca. Ia harus memanggil Tasya dengan sebutan, Ibu, sebuah kata yang terasa seperti bara api di lidahnya. Selama melayani mereka, Tasya tidak pernah sekalipun menatapnya dengan tatapan khusus. Ia diperlakukan seperti udara, tidak terlihat, tidak penting. Penghinaan dalam pengabaian itu 1000 kali lebih menyakitkan daripada makian apapun. Setelah selesai makan, Tasya memanggilnya untuk meminta tagihan. Ia membayar dengan kartu kredit hitamnya yang berkilau. Saat Indra kembali dengan kembaliannya, Tasya mengambil semua uang kertasnya dan memasukkannya ke dalam dompet. Kemudian, dari dalam dompetnya, ia mengeluarkan beberapa keping uang receh, koin 500-an perak. Ia meletakkan 3 keping koin itu di atas nampan. Uang tip yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli permen. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Tasya menatap lurus ke mata Indra. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak menyimpan amarah, melainkan kemenangan mutlak. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri dan berjalan keluar dari kafe bersama rekan-rekannya, meninggalkan Indra yang mematung di sana. Di hadapannya, tergeletak 3 keping koin perak, simbol dari seberapa berharganya Indra di mata dunia Tasya sekarang. Pertarungan telah usai, dan karma telah menemukan jalannya melalui tangan seorang wanita yang pernah ia buang. Langit Jakarta diwarnai semburat jingga saat matahari mulai terbenam. Dari balik jendela kaca raksasa di ruangannya di lantai 50 gedung Dharma Tower, Tasya menatap pemandangan itu dengan perasaan damai. Setahun telah berlalu. Setahun yang penuh perjuangan, pembelajaran, dan pada akhirnya, penyembuhan. Balas dendamnya pada Indra telah selesai. Kepuasan yang ia rasakan saat meninggalkan kafe hari itu bukanlah kepuasan yang kejam, melainkan kepuasan karena telah menutup sebuah buku yang menyakitkan dengan bab terakhir yang adil. Kini, fokusnya bukan lagi pada masa lalu, melainkan masa depan. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Di bawah arahannya, Dharma Corp meluncurkan program Rumah Terjangkau untuk Karyawan, sebuah proyek yang sempat dicemooh Indra sebagai pemborosan, namun kini menjadi program CSR unggulan yang menaikkan citra perusahaan. Ia memimpin dengan hati, sebuah kualitas yang membuatnya dicintai oleh para bawahannya, dari level staf hingga direksi. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari menjatuhkan orang lain, tetapi dari membangun sesuatu yang positif. Sore itu, ayahnya masuk ke ruangannya, membawa 2 cangkir teh hangat. Menikmati pemandangan. "Nak?" tanya Pak Dharma sambil tersenyum. Tasya balas tersenyum. "Iya, Ayah. Pemandangannya indah sekali hari ini." "Tidak seindah senyum di wajahmu," kata Pak Dharma tulus. "Ayah bangga sekali padamu, Tasya. Kamu tidak hanya berhasil melewati badai, tapi kamu belajar menari di tengah hujan. Ibumu di atas sana pasti tersenyum lebih bangga lagi." Kata-kata itu menghangatkan hati Tasya. Luka lama itu memang masih ada, tetapi kini sudah menjadi bekas luka yang mengingatkannya akan kekuatannya, bukan lagi kelemahannya. Ia telah memaafkan masa lalu, bukan untuk Indra, tetapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa beban. Langkahnya pun kini tidak lagi sendiri. Beberapa bulan terakhir, ia sering bekerja sama dalam sebuah proyek besar dengan seorang arsitek muda bernama Bima. Pria itu cerdas, sopan, dan yang terpenting, ia menatap Tasya dengan kekaguman atas otaknya, bukan karena nama atau kekayaannya. Hubungan mereka masih profesional, namun percakapan ringan di sela-sela rapat dan secangkir kopi yang Bima tawarkan sesekali, menumbuhkan sebuah benih harapan baru di hati Tasya. Harapan bahwa cinta sejati yang tulus itu ada, dan mungkin suatu saat nanti, ia siap untuk menyambutnya. Fajar baru dalam hidupnya telah menyingsing. Di saat yang sama, di belahan lain kota yang lebih kelam, senja terasa abadi bagi Indra dan Bella. Kehidupan mereka tidak membaik. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan kebencian. Indra, setelah dipecat dari kafe karena ketidakbecusannya, kini bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar, pekerjaan fisik yang menguras tenaga dan menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Bella, kecantikannya telah luntur oleh stres dan gizi yang buruk. Ia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan kecil, tangannya yang dulu mulus kini kasar dan melepuh. Mereka tinggal di kontrakan yang sama, terikat oleh ketidakmampuan untuk pergi dan memulai hidup baru secara terpisah. Malam itu, mereka kembali bertengkar. Pemicunya sepele, hanya karena Indra pulang tanpa membawa cukup uang untuk membayar sewa kontrakan. "Payah. Laki-laki tidak berguna," jerit Bella, suaranya melengking di ruangan sempit itu. "Diam kamu. Kalau bukan karena gayamu yang selangit dulu, kita tidak akan punya banyak utang.
balas Indra, mendorong Bella hingga tersungkur ke lantai. Di dekat tempatnya jatuh, tergeletak sebuah gaun. Gaun berwarna merah api yang dulu menjadi simbol kekuasaannya di pesta malam itu. Warnanya sudah sedikit kusam. Bella mengambil gaun itu. Ini adalah barang bermerek terakhir yang ia miliki, yang ia simpan karena kenangan semuanya, namun kini ia harus merelakannya. Sambil menangis, ia membuka ponselnya yang layarnya sudah retak, mencoba memotret gaun itu untuk dijual di situs loa online. Harganya ia pasang sangat murah, hanya cukup untuk makan beberapa hari. Saat sedang membuka aplikasi, sebuah berita utama muncul di layarnya. Judulnya, Tasya Dharma Putri pimpin proyek filantropi terbesar Dharma Corp tahun ini. Di bawahnya, terpampang foto Tasya yang sedang tersenyum cerah, dikelilingi anak-anak panti asuhan. Melihat foto itu, Indra meraung frustrasi. Ia merebut ponsel itu dari tangan Bella dan membantingnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Aku membencinya. Aku membenci hidup ini. Mereka kini tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada uang, tidak ada harapan, bahkan tidak ada ponsel untuk menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa. Mereka hanya punya satu sama lain, dan kebencian yang akan menemani mereka hingga akhir hayat. Penjara mereka bukanlah kontrakan sempit itu, melainkan penderitaan abadi yang mereka ciptakan dengan keserakahan mereka sendiri. Sementara Tasya menatap fajar baru dari puncak dunianya, Indra dan Bella hanya bisa menatap kegelapan senja mereka yang tak berujung. Keadilan telah menemukan jalannya, tidak hanya dengan menghukum yang bersalah, tetapi juga dengan memberkati hati yang telah tulus dan tersakiti. Dan itu adalah akhir yang paling memuaskan. 5 tahun kemudian, di sebuah rumah berhalaman luas di sudut kota yang tenang, aroma manis panekuk dan mentega cair berpadu dengan tawa riang seorang anak kecil. Sinar matahari pagi yang hangat menembus jendela-jendela besar, menerangi dapur modern yang bersih, tempat seorang pria jangkung dengan senyum ramah sedang mengajari putranya yang berusia 4 tahun cara menuang adonan ke wajan panas. Pelan-pelan, jagoan, kata Bima, tangannya yang kokoh dengan lembut membimbing tangan mungil putranya, Dani. Nah, seperti itu. Papa bangga sama Dani. Tasya mengawasi pemandangan itu dari meja makan sambil menggendong putri kecilnya yang baru berusia 6 bulan, Maya, yang tertidur pulas di bahunya. Hatinya terasa begitu penuh, begitu meluap oleh kebahagiaan sederhana yang dulu pernah ia pikir tidak akan pernah ia rasakan lagi. Rumah ini, tawa ini, aroma ini, semuanya adalah bukti dari kehidupan baru yang telah ia bangun di atas puing-puing masa lalunya. Setelah malam yang mengubah segalanya itu, jalan Tasya tidaklah mudah. Ia harus berjuang melawan trauma, melawan bisikan-bisikan keraguan di dalam dirinya sendiri. Namun, dengan dukungan ayahnya dan tekadnya yang membaja, ia berhasil. Ia tidak hanya menjadi seorang pemimpin yang dihormati di Dharma Corp, tetapi ia juga belajar untuk membuka hatinya kembali. Pertemuannya dengan Bima, arsitek brilian yang bekerja dalam salah satu proyeknya, adalah titik balik. Bima melihatnya sebagai Tasya, bukan sebagai CEO atau pewaris. Ia jatuh cinta pada kecerdasan, ketangguhan, dan kebaikan hati Tasya yang tidak pernah luntur. 2 tahun setelah perceraiannya dengan Indra resmi, ia menikah dengan Bima dalam sebuah upacara sederhana yang hangat, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintainya. Kelihatannya kepala koki kita butuh bantuan, kata Tasya sambil tersenyum, berjalan menghampiri suami dan anaknya. Bima menoleh dan balas tersenyum. Tatapan matanya masih sama seperti saat pertama kali mereka bertemu, penuh kekaguman dan cinta. Kami terkendali di sini, Bu CEO. Silakan duduk manis saja, sarapan spesial akan segera siap. Pagi itu berjalan dengan sempurna. Setelah sarapan, Pak Dharma Yuji datang berkunjung. Wajahnya yang dulu selalu terlihat tegas saat urusan bisnis, kini selalu dihiasi senyum bahagia setiap kali ia melihat cucu-cucunya. Ia tidak lagi dipanggil Pak Dharma, melainkan Eyang Kakung. Ia menghabiskan waktu mengejar-ngejar Dani di halaman belakang, sementara Tasya dan Bima mengawasinya dari teras. Ayah terlihat bahagia sekali, bisik Tasya, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Tentu saja, balas Bima. Kebahagiaannya adalah refleksi dari kebahagiaanmu, sayang. Melihatmu tersenyum seperti ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dan juga hidupku. Siang itu, saat sedang merapikan beberapa barang lama di gudang, Tasya menemukan sebuah kotak kardus berdebu yang berasal dari apartemen lamanya. Kotak yang berisi sisa-sisa kenangan yang belum sempat ia singkirkan. Didorong oleh rasa penasaran yang tenang, ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa album foto lama, buku-buku resep, dan sebuah kotak perhiasan kecil. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring kalung mutiara peninggalan ibunya. Kalung yang sama,
yang ia kenakan pada malam pesta itu. Melihat kalung itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Yang ada hanyalah sebuah gema dari masa lalu yang jauh. Gema tentang seorang wanita naif yang dihina dan direndahkan. Ia mengambil kalung itu, butiran mutiaranya terasa dingin di telapak tangannya. Bima masuk ke gudang, melihat apa yang sedang dipegang istrinya. Barang lama? Tanyanya lembut. Tasya mengangguk. Kalung dari almarhumah ibu. Kalung ini yang kupakai malam itu, katanya pelan, tanpa beban. Bima berjongkok di sampingnya, mengambil tangan Tasya dan menggenggamnya. Ia tidak mengatakan hal-hal klise seperti, lupakan saja. Ia mengerti. Kalung ini melihatmu di titik terendahmu, saat kamu dipermalukan dan sendirian, katanya sambil menatap mata Tasya. Dan sekarang, ia melihatmu di sini, di rumahmu, sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang pemimpin, dikelilingi oleh cinta. Ini bukan lagi simbol kesedihan, Tasya. Ini adalah simbol kekuatanmu. Simbol dari seberapa jauh kamu telah melangkah. Tasya menatap suaminya, hatinya menghangat oleh pengertian dan kebijaksanaannya. Ia tersenyum tulus. Kamu benar. Ia memutuskan untuk menyimpan kalung itu, bukan sebagai pengingat luka, tetapi sebagai monumen kemenangannya. Untuk merayakan hari yang cerah itu, mereka sekeluarga memutuskan untuk pergi